episode 2 kali ini, Kuskus Gallery dan keempat kurator berkunjung ke Art Bali dan berbincang tentang proses perjalanan Art Bali bersama Dwi S. Wibowo, Made Aswino Aji, dan Bernadette Maureen Suryonegoro. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita dari Kuskus Gallery, kita punya program namanya Denpasar. Dan Denpasar itu sudah berjalan 2 tahun. Selama 2 tahun pertama kita masih mengeksplor different format ya. Jadi format-format yang berbeda. Jadi tahun pertama formatnya open call berdasarkan CV dan portfolio, yang setelah itu kita pilih partisipan dan habis itu kita ajak bareng untuk merespon tempat yang waktu itu memang pasar-pasar di Denpasar begitu. Dan setelah itu create artwork. Artworknya pun kita sudah formatkan, jadi dengan ukuran yang sama, dan setelah itu kita pamerkan. Format tahun kedua sedikit berbeda. Kita open call juga, tapi kali ini open call-nya sudah meminta seniman ataupun orang kreatif dari berbagai macam background yang langsung merespon terhadap tema gitu. Dan tema tahun kedua kemarin, Jingga, itu merupakan satu kegelisahan yang dilihat memang ada di Denpasar dan Bali lah ya, waktu itu terasa sekali begitu. Nah terus tahun ini kita lagi mikir sebenarnya, setelah 2 tahun yang format berbeda, kita mau gimana untuk memformulakan satu program yang mungkin bisa dengan jangka waktu lebih panjang, dengan mengajak atau mengembrace curators ya istilahnya ya. Jadi kita adakan curator in residence. Ini yang pertama kali. Dan kita pastinya akan mengadakan mungkin beberapa 1, 2, 3 beberapa kali lah sebenarnya. Karena kita juga art and design, jadi mungkin nanti ada satu yang lebih ke desain gitu. Nah, tapi yang ini lebih kebanyakan memang di seni dan literature. Gelombang pertama kita invite 4 kurator, 2 dari Bali, Savitri dan Made Susanto. 1 dari Jogja, Agni, dan 1 dari Makassar, Jimpe. Jimpe sendiri adalah Direktur of Makassar Biennale. Terus Agni panjang di Cemeti sebagai residency manager. Kalau Susanto memang sudah berkecimpung di kurator lama. Kemarin dia sempat sharing juga, mengajar juga sekarang di Desa, di Singaraja. Savitri orang Bali yang yang kemarin dipertanyakan sama suku apakah Bali. Dosenku satu ya. Karena dia dari kecil tidak di Bali gitu. Jadi dari 2 orang ini yang lebih Bali mungkin itu. itu ya. Tapi ya karena ada kesempatan untuk keluar dan banyak di luar, jadi waktu Savitri balik dia juga mencoba melihat lah, benar kan ya, melihat kembali Bali itu bagi dia itu seperti apa gitu, what it means to be Balinese juga gitu. Ya. Sebenarnya mereka sudah banyak pengalaman juga. Cuman kita mau mengajak dalam seminggu ini untuk ketemu berbagai macam lapisan dari segi ekosistem di Bali. Jadi kemarin kita ke Bentara Budaya, ketemu dengan Suklu, dan nanti kita juga akan schedulekan satu waktu dengan Pak Warih juga, dan Arif, penulis juga Arif. Terus ya hari ini ke Art Bali, terus nanti mau ke Uma Seminya, dan kita beberapa lagi lah, nanti ada ke Sikat juga di Ubud dan beberapa tempat lain gitu. Kepengin ngobrol sih, lebih mungkin kalau ada pertanyaan, tapi mungkin khususnya mungkin bisa diceritakan Art Bali ini datangnya gimana gitu.
as a starting point. Awalnya sih Art Bali itu kayak obrolan iseng aja aku sama Pemat sebenarnya. Karena aku jarang ngobrol kan sama Pemat walaupun satu angkatan, satu kelas. Kalian satu kelas Satu ya? angkatan, satu kelas. Kelihatan Pemat ya? Kelihatan tuaan banget ya? Karena dia pikiran semua. Di grup kita kan ada grup angkatan kan di WA. Jadi udah tiba-tiba Pemat WhatsApp message pribadi gitu. Ji kita bikin sesuatu yuk di Bali gitu. Apaan ya gitu. Ya apa kek gitu. Ya aku mikirnya proyek kecil-kecil aja kan. Ya udah ntar deh aku mikir. Tak ke Jogja dulu nanti. Aku ke Jogja sama Dita. Udah kita bikin yang kecil. Enggak. Bikin yang gede aja sekalian. Waduh. Aku nggak kebayang belum pernah bikin event yang gede. Gedenya seberapa deh. Kayak art yoga aja. Waduh. Kita nggak ada modal apa-apa di Bali. Kita belum ada tim, belum ada bayangan untuk bikin segede itu. Udah aku sama Dita akhirnya ngebentuk tim dulu kan. Ya udah aku pulang dulu. Kita ngebentuk tim dulu. Akhirnya aku Dita, ada Army, ada Denny juga dari Jakarta dulu. Terus kita ngonsepin Art Bali itu seperti apa jadinya. Setelah kita konsep kuat, udah jelas, kita bikin proposalnya juga ini, baru kita ke Jogja lagi ngobrolin sama Pemat. Nah, kita ngobrolin, ya udah kita bikin gede aja sekalian. Kalau bisa kita bikin tahun depan gitu ya, masalahnya tahun depan. Wah, ya udah kita kebut siang malam itu kita ngonsepin bertiga nyari tempat semua. Udah kira-kira udah ini udah ya, konsep udah matang. Kita jadi konsepnya kita lempar ke Pemat lempar ke Bekraf, sama Bekraf ditunda lagi setahun karena mereka nyari momentum IMF kan waktu itu. Jadi itu kita punya waktu lagi nih buat matangin lagi dari untuk tim lagi. Akhirnya kita ngajak Ruth, Dwi juga kita ajak. Pokoknya semua deh yang berkecimpung di Bali siapa nih? tarik gitu. So kita kebayang dulu nggak segede ini gitu. Bener sih, kalian emang lumayan menarik banyak orang gitu ya. Wah, tarikin aja siapa nih lagi gitu. Tumbuhan juga ya Mas Dwi. Iya. Wah, kita konsepnya siang malam gitu. Ya akhirnya terbentuk konsep itu dan tim di Jogja juga sudah dibentuk. Kita gabung, mulai saya, Mas Pemat sama Mbak Ditya mulai sering bolak-balik ke Jakarta dengan Bekraf. Tapi memang tetap ada halangan masalah lokasi. Jadi waktu itu tantangan terbesar lokasi. Iya. Sementara Bapak ya, Pak Trewan udah kayaknya tahun depan harus terjadi. Nah, caranya gitu. Sampai akhirnya Ibu Sri Mulyani ikut membantu buat ini jadi. Buat apa? Kita nggak dapat support soalnya kita nggak dapat izin. TDC-nya sendiri sebenarnya. Iya, kita diganjol dari TDC. Itu politis juga sih sebenarnya. Mungkin kayak Art Bali itu jadi event yang menarik karena waktu itu antara Bekraf dan ITDC mereka tidak punya program kan. Untuk ini pas kita ngajuin ke ITDC mereka awalnya tidak terlalu tertarik. Mereka awam banget soal seni kan. Nah, kita lempar ke Bekraf lihat celah itu untuk momentumnya EF, jadi mereka ambil. Pas kita ngebangun ini, ITDC tidak ngasih izin karena bentuk bangunannya terlalu modern. Kita nggak ada, kita bikin gudang aja, udah yang bisa dibongkar pasang, bisa dijebol, dihajar lah sama seniman. Mereka menginginkan Art Bali juga. Bekraf juga pengen juga gitu, jadi tarik ulur ITDC dan Bekraf gitu. Tapi akhirnya mereka kan semua berkolaborasi kan, part of this kan. Iya. Jadi gimana caranya supaya ini terjadi, makanya semuanya ini bisa kolaborasi sebenarnya. Tuh, akhirnya oke, jalanin dengan bantuan Ibu Sri tetap itu sampai dia untuk menghasilkan
penuh drama sih. Penuh drama lah bangunan ini sampai terjadi. Pak Luhut gimana? Pak Luhut? Pak Luhut sih yang paling siapa? Luhut. Pak Luhut siapa ya? Luhut. Ini Menko Maritim. Sampai dia sendiri terjun langsung ngawasin ini. Oh ya? Waktu meeting apa IMF dia ketua ini. Dia kan ketua. Kenapa harus seperti itu? Karena diganjal terus kita nggak bisa numpangin gedung ini, sedangkan gedungnya harus jadi kan. Makanya diganjel tuh makanya ada orang yang ngomong nggak boleh bangun di sini gitu ya? Oh. Dari TDC-nya, ya, kita kan nggak ngerti kan, ya pokoknya kita target kita fokusnya bangunan harus jadi. Iya. Kalau nggak kita yang digantung. Jadi kita ngelempar ya aja udah ke pusat. Ini kita ada masalah seperti ini. Berarti kita memilih untuk di TDC. Kalau di sini kita bisa ngedeng ya itu politik seperti itu. Ya, itu seru banget. Aku rasa sih TDC-nya terlambat sadar kalau Bali ini momentum bagus gitu. Padahal kita awalnya mereka dulu yang kita kasih proposal kan, tapi mereka nggak apa sih seni kayak gini emang bisa dijual, ini bisa mendatangkan orang gitu. Kita setahun kita bolak-balik ke sini presentasi, mereka nggak sadar-sadar gitu. Jadi emang harus ketemu yang emang bisa sepemikiran itu yang sulit juga ya. Nah, Bekraf udah tahu art jog kan, Ya. wah dia bakal gede nih. Ya udah mereka ngambil duluan. Kalau dari segi kuratorial, apakah tahun pertama, tahun kedua caranya kalian bagaimana untuk manage kuratorial? Memang konsep awalnya Art Bali itu kita bikin yang pertama itu udah terjadi dulu, sederhana aja, yang penting terjadi karena masalah waktu kan. Nah yang kedua ini jauh lebih santai kita. Seniman waktu itu juga masih ragu-ragu. Ini bakal ada. Wong kita ngaju ngundang seniman, bangunannya udah ada, belum. Bentuk bangunannya gimana? Pertama Ya, itu bentuk bangunannya gimana? Nggak tahu. Ada di gambar sih, gitu. Tapi nggak tahu bakal jadi seperti itu. Waduh, langsung bikin gede. Gimana? Ya, itu seiring dong, gitu. seiring. Jadi seniman juga bikin karya, kita karya, bikin gedung. dan itu yang pertama, memang seniman-seniman itu bikin karya khusus untuk di show di sini atau memang kalian curate dari karya yang sudah ada? Ada beberapa yang memang khusus bikin di sini, ada beberapa yang mereka karya lama. Kita undang yang penting ada dulu lah. Gitu kan. Ada dulu karya itu, mau gede mau kecil terserah deh gitu. Mau karya lama mau karya baru terserah. Tapi yang ini lebih banyak karya baru. Jadi karena mereka udah ada bayangan, oh gedungnya seperti ini. Gitu. Jadi mereka lebih nyaman bekerja. Dan kalau dibanding dari tahun dulu, ini kebanyakan karya besar ya, skalanya ya. Wow, gitu. Ya. Joko Pianto aja datang, berapa hari itu? Ada 5 hari. 5 hari. 5 harian. Apa? Joko Pianto waktu masang bambu di sini cuma 5 hari. Bawa bambu langsung dari Bandung. Yaudah pasang gitu. Aku di sini aja deh gitu. Oh benar-benar improve banget waktu itu. Penuh tekanan gedung, mau masang karya, masih gantung karya. Kita masih bersih lantai. Masih gelap, masih bersihin gitu. Jadi barengan banget. 45 hari lah. Itu drama banget sih itu. Aduh, kita bener-bener kayak pengen nangis gitu di gedung kenapa belum jadi. Kalau bukan masalah sih, kalau umpamanya dari segi visionnya Art Bali sendiri, itu apa gitu? Yang konsep awalnya kita tuh pengen bikin Bali itu harus punya gedung untuk proper yang layak untuk pameran lah, yang gede, yang untuk event internasional layak gitu. Itu yang target pertama kita, dan Bali sudah siap sebenarnya secara infrastruktur untuk event yang berstandar internasional.
tapi di Bali sendiri nggak ada. Ya. Gitu. Ya. Itu yang menjadi obrolan awalku sama Pemat. Ini Bali harusnya udah punya loh, tapi siapa yang bikin? Nggak ada. Sampai berapa kali sebelum itu kan ada 2 kali Art Jakarta kalau nggak salah sempat mau bikin di sini. Terus apa lagi waktu itu? Pemat juga kayaknya Ini Art Baso. Art Baso. Lorenzo. Udah sempat survei juga, tapi tidak ada yang terjadi. Pemat pun udah berapa kali bolak-balik ke sini, survei nggak jadi. Akhirnya dia mungkin dia lebih nyaman kerja sama teman seangkatan. Ya. Udah gitu. Dan yang tentunya punya network di sinilah, Iya. kenal banyak orang di sini juga lah, itu memudahkan untuk masuk ke lapisan itu kan. Mungkin dia mau seperti itu. Ya, ya, Baru terjadi. ya. Aku nggak nanya banyak karena terlalu dekat ya, tapi aku penasaran juga dengan pendekatan seperti apa yang kalian lakukan dengan komunitas seni yang ada di sini, karena kan kalian juga ngundang seniman Bali, terus mungkin ada aku kurang memperhatikan, maaf, mungkin ada program juga yang melibatkan komunitas di Bali. Sebenarnya kalau untuk pendekatan pertama, ketika Art Bali yang pertama dilakukan itu kan waktu persiapannya relatif sedikit. Aku juga masuk tim tuh 1 bulan sebelum Art Bali itu. Jadi waktu itu bulan September, dan kemudian ngobrol sama Mas Army, kemudian sama tim yang lain juga. Oke, kita perlu selain membuat satu pameran yang besar, bagaimana ini bisa kemudian diterima dan istilahnya dimiliki lah gitu oleh teman-teman yang ada di Bali lainnya. Makanya waktu itu Mas Army juga dengan tim sebenarnya sudah ada konsep seperti membuat satu jejaring gitu dengan ruang-ruang dan komunitas yang lain. Jadi waktu itu tinggal aku yang langsung aku nge-backup bagian itu dengan program bar namanya Bali Art Roads, yang sekarang yang kedua kerjasama dengan Kuskus. Karena sebenarnya pada waktu itu apa yang kita lakukan sebenarnya sama, hanya mungkin ruang lingkup aja ya. Waktu itu kan kalau Denpasar terbatas di kota Denpasar gitu, sementara Bali Art Roads kami lebih luas sebenarnya. Nah waktu itu saya coba hubungi seniman satu persatu, meyakinkan mereka bahwa Art Bali akan ada nih di bulan Oktober, dan bagaimana teman-teman bisa merespon itu gitu. Nah lewat satu platform, cuma waktu itu memang keterbatasannya adalah kami cuma menyediakan satu platform publikasi bersama berupa publikasi di Instagram dan juga di website Art Bali. Memang itu jadi satu keterbatasan banget gitu. Makanya untuk yang kedua ini, karena memang aku sendiri sebagai personal sepertinya tidak mampu nih kalau untuk mengembangkan itu. Jadi lebih baik kita dengan platform yang sudah ada dengan Kuskus Art and Guidelines itu, kenapa nggak mix aja daripada kita bikin sendiri-sendiri gitu. Kalau kita jalan berdua, akhirnya kayak sekarang garapnya lebih maksimal, bisa dicetak jadi buku gitu, dan juga publikasinya lebih luas gitu, lebih efektif juga. Itu kalau dari segi program. Jadi memang kita menghubungi banyak ruang yang ada di Bali. Mereka merespon gitu. Ada teman-teman yang open studio, ada juga yang kemudian bikin pameran di ruang itu meskipun sederhana gitu. Dan sekarang di yang kedua mereka lebih antusias lagi karena melihat yang pertama itu udah berhasil gitu. Sekarang yang kedua mereka kepengen lebih gitu. Itu kalau dari segi program paralelnya gitu. Tapi kalau dari segi untuk gedung ini sendiri, kami mencoba untuk memang mengencourage teman-teman yang ada di Bali dengan misalnya pameran Art Bali misalnya, kami selalu memprioritaskan kuota untuk seniman Balinya gitu, yang memang memiliki talenta-talenta sudah bagus gitu. Nah selain itu kami juga punya program lain namanya pameran Balinese Master. Itu yang memang secara khusus untuk seniman-seniman yang ada di Bali. Jadi tidak hanya seni rupa gitu, tapi seniman lain yang punya skill visual yang juga bagus. Kayak yang pameran sebelumnya Balinese Master yang bulan Mei kemarin, kami mengundang juga salah satu seniman layang-layang, Kade Armika dari sini. Jadi memang nggak secara khusus untuk fine art atau contemporary art, tapi memang skill-skill lain yang juga itu talented, itu oke gitu kan. Kita undang di sini supaya gedung EBDC ini ataupun Art Bali tidak hanya dimiliki oleh Pak gitu secara spesifik gitu, tapi ya siapapun itu pekerja kreatif, seniman di Bali. Nah itu juga Balinese Master kita bikin juga karena selama ini kan sejarah seni rupa Bali tidak pernah diajarkan kan di kampus Jogja, yang dulu aku juga di Jogja tidak pernah diajarkan, padahal seni rupa Bali itu punya sejarah
yang unik. Yang menurut aku itu ya sejarah seni rupa Indonesia sebenarnya, karena mereka ada pengaruh Barat tapi dirubah lagi jadi gaya Bali. Makanya ada gaya batuan, ubud, macam-macam. Nah itu yang menurut aku harus mulai dipublish nih, karena ya itu aku kecewa sebenarnya sistem pengajaran itu kita tidak hanya diajarkan sejarah seni rupa Indonesia yang saleh lah, yang lebih ke seni rupa Barat gitu. Nah aku pengen sejarah di Bali Masternya ada sejarah seni rupa Bali yang kena pengaruh Barat, tapi dirubah jadi seni rupa Bali. Nah di Bali Master itu juga kita menampilkan karya-karya yang master, all master, sama seni rupa yang baru yang kena pengaruh dari karya-karya seniman lama. Itu interesting karena saya nggak tahu bahwa di pendidikan, di sistem pendidikan di seni rupa atau di Bali apalagi Iya ada sih. Hah? Kalau insiden pasar Ada ya ada di Jogja kita nggak. history of seni rupa Bali. Sejarah seni rupa Bali. Oh ada. Indonesia ada, Barat ada, Timur ada. Nah karena unik kan seni rupa Bali itu yang aku rasa punya tuh hanya Jepang, Bali, dan Cina punya karakter seperti itu. Mereka punya kemampuan untuk merubah gaya Barat ke gaya lokalnya mereka. Itu unik banget. Dan setelah itu kita sempat ngobrol juga sama Pak Sumantri. Nah menurut dia juga itu seni rupa Bali itu unik banget sebenarnya. Dan untung ada yang bikin Bali Master ini, jadi menampilkan seni rupa Bali khusus. Tadi Jepang, Cina sama Bali. Itu statement dahsyat loh. Iya loh, bener loh. Umpamanya itu statement dahsyat kan, maksudnya memang di dunia cuma ada 3 loh. Bener nggak? Menurut aku ya, kalau benernya nggak tahu ya. Menurut aku gitu sih. Soalnya setiap kita ngelihat seni rupa, nih karya-karya seni yang internasional, pasti kita bisa, oh ini pasti Jepang, oh ini pasti Cina. Gitu. Mereka tuh punya keunikan sendiri gitu, hampir sama dengan kayak Bali. Kita bisa membedakan orang Bali asli yang bikin barong sama bukan orang Bali yang bikin barong. Kita bisa tahu, oh ini pasti orang Bali. Walaupun belum melihat captionnya ya. Karena goresan atau struktur ininya itu beda banget. Pewarnaannya, teknik goresannya, anatominya itu beda banget. Dan Kalau sekarang banyak orang Bali seniman nih yang merantau ke isi Jogja misalnya seperti Mas Agi. Balik lagi kan? Waktu berkarya itu masih bisa dilihat nggak itu Balinya di mana? ada beberapa yang memang sangat samar ya, tapi secara umum terakhir aku lihat warna pasti orang Bali ada ini menurut dia karakter warnanya pasti ini, dan aku merhatiin itu Warna ya? tone warnanya orang Bali pasti turun. Kenapa? Lebih gelap. Itu aku belum tahu. Kenapa? Makanya lebih gelap. Warna. Iya. Walaupun mereka pakai warna cerah, kayak aku pakai pink gitu misalnya, pasti tone-nya tetap turun. Jadi ngedop atau lebih gelap gitu. Ada sangkut pautnya dengan ini. Gak tahu ya. Dengan ini. Itu jadi masih jadi bahan. Ini kan warna Bali banget nih. Yang merah, hitam, putih. Mungkin ya. Jadi tone warnanya selalu lebih turun. Kayak Gus Puro kan gelap. Iya, iya. Gung Kabul juga masih walaupun cerah gitu pasti ada tapi ngedop juga gitu. Mas Riyadi itu juga masih turun lah berapa level gitu. Itu juga pertanyaan dari teman-teman waktu aku di Jogja. Kenapa sih warna-warna orang Bali selalu gelap-gelap gini gitu? Nggak tahu ya gitu. Nah itu jadi punya masa-masa kelam. Mungkin ya sejarah Bali itu gelap ya. Nah, sejarah Bali kan memang penuh perang kan. Perang saudara kan lebih banyak dari zaman kerajaan sampai ke zaman udah ada Indonesia kan. Mereka perang saudara terus. Tapi dibilangnya Pulau Dewata. Itu aku kenapa ya jadi berbeda banget ya gitu. Indah ini tuh.
Padahal banyak masalah juga. Yang kayak konsep bunuh diri massal itu juga Jepang dan Bali. Kalah Puputan, Bali kan punya Puputan, kalau Jepang apa harakiri. Mungkin karena itu ya sejarah secara tidak sadar orang Bali ketanam histori gelapnya. Mungkin dia lebih tahu sih. Itu soal pertanyaanku lihat katalog iya loh, orang Bali itu tone warnanya selalu lebih turun gitu. Mungkin apapun. Bali kan teknik abur dulu. Iya. Pakai warna berlapis itu kan. Iya. Layer per layer itu. Itu Mulai juga. dari warna gelap ke terang itu. Ya. Sigar kan juga gitu. Lalu dari warna yang gelap ke terang. Ya. Kita ngambil warna hitam tuh seperti refleks gitu. Ngambil hitam sampai pasti bikin digelapin dikit gitu pasti gitu. Kayaknya aneh ya kalau terang gitu diturunin lagi warnanya. Itu masih pertanyaan sih, kenapa ya? Dari katalog buku yang lihat ini selalu, apalagi lukisan lama Bali ya, selalu tone warnanya lebih turun, gelap banget. Sebenarnya nggak indah dilihat sih. Suram gitu, ceritanya suram gitu kan, perang, selalu ceritanya tentang perang, pembunuhan. Kalau ngelihat seniman Bali yang kontemporer yang sekarang melihat ke depan, kebanyakan sudah bukan tentang perang lah, Iya. sampah, Iya, sama pariwisata. juga. Perangnya itu Perangnya itu. Perangnya sekarang berbeda. Perangnya berbeda. Kalau melihat dari sisi seni rupa Bali, dilihat secara skematik dengan kota-kota lain, Jogja, Bandung, Jakarta, bahkan Makassar, itu kira-kira gimana? Any thoughts? Ada? Kamu gak lagi? Sebenarnya kalau misalnya gini, kalau kita ngelihat basis-basis seni rupa Indonesia itu kan sebenarnya Bali mau nggak mau pasti tetap masuk gitu, meskipun kita cenderung kalau kita ngomongin seni rupa kontemporer pasti Jakarta, Bandung, Jogja gitu. Tapi kalau kita ngomongin seni rupa Indonesia gitu, gimana pun Bali pasti masuk gitu, dengan beberapa dengan beberapa kota lain yang misalnya mulai tumbuh kayak misalnya di Jawa Timur, Surabaya gitu, atau misalnya Makassar gitu. Mulai merumuskan sendiri gitu karakternya. Tapi Bali sendiri sebenarnya secara historikal punya karakter yang cukup kuat. Jadi mau nggak mau pasti cukup dominan sebenarnya. Meskipun kalau misalnya dibawa ke konteks kontemporer, dia masih memiliki satu gap sebenarnya. Karena memang kayak sampai hari ini kalau kita bicara market, seni rupa Bali yang masih kuat tradisinya gitu, bukan yang seni rupa modern atau kontemporernya gitu. Jadi memang masih masuk ke lelang masih cukup banyak, di Amster juga masih cukup banyak keluar gitu seni lukis tradisionalnya. Nah tinggal kayak sekarang misalnya dengan dinamika ruang ataupun dinamika event yang ada di Bali sekarang, gimana menghadirkan seni rupa kontemporer Bali sebenarnya yang kemudian dipromot keluar supaya orang juga tahu bahwa oh Bali sekarang aktif nih gitu, Bali punya event-event yang oke, Bali punya seniman-seniman yang juga oke gitu dengan karakteristik yang unik gitu. Kayak misalnya pameran Art Bali ini sendiri kalau kita cermati sebenarnya sangat, kita masih berusaha memang gitu, belum menemukan satu formula yang fix, tapi kita mencoba untuk menghadirkan karakteristik Bali, tidak dengan ukiran, tidak dengan apa gitu yang istilahnya orang melihat itu oh ini Bali itu karena ukiran gitu kan ya, tapi kita coba hadirkan dengan misalnya karakteristik craftsmanship gitu. Kayak misalnya karya Suplu, Nano gitu, beberapa karya seniman lain yang dari Bali yang ada di dalam cenderung menonjolkan itu sebenarnya gitu. Jadi memang konseptual banget enggak gitu, tapi secara craftsmanship dia bisa melampaui itu sebenarnya. Nah itu yang coba kita hadirkan sih di sini gitu. Karena memang karakteristik dari seniman Bali selama ini kan sebenarnya di skill craftsmanship itu, baik yang tradisional maupun modern kontemporer ini. Satu lagi ada pertanyaan sih untuk seni lukis Bali, kenapa disebut seni tradisional? Itu aku kurang setuju sebenarnya. Gak ada gaya seni tradisi gitu. Tradisi melukis Bali punya gitu, tapi bukan lukis tradisi. Tradisi melukis. Tapi kalau kita lihat memang banyak
Dari mana sih sumber bahasa itu datangnya? Oh, iya. Istilah That's itu. interesting. Iya. That's interesting. Dari mana datangnya istilah seni tradisi itu? Setuju nggak sih, Susanta? Mungkin dari kalau istilah tradisi itu dari terminologi, kalau kita lihat ke barat mungkin ya, karena itu mungkin penamaan dari orang barat sebetulnya. Karena kan barat di era-era itu ketika merumuskan modernisme itu cenderung melihat segala sesuatu yang berkembang di luar barat sebagai tradisi kan, bahwa yang modern itu yang ada di barat kan. Nah, hal itu mungkin yang dibawa sampai sekarang gitu, bahkan oleh orang-orang kita sendiri gitu, yang menerima terminologi atau dikotomis tentang modern tradisi yang dibentuk oleh paradigma barat itu. Karena kan seni rupa modern pasti barat gitu kan, karena mereka punya historis Yang panjang. seni rupa modern kan gitu kan. Apakah Kalau lihat secara historis mereka menjadi seni rupa modern kan baru pasca klasik itu, baru setelah abad 19 ya kira-kira. Setelah mereka Mulai dari menetapkan realisme. seni untuk seni itu, otonomi seni. Kalau di barat sebenarnya sama aja dulu, seni untuk ritual atau keagamaan mereka tetap. itu apakah disebut tradisi juga ya? Iya. Lukis klasik itu sebenarnya Kalau Tradisi mereka juga. menyebutnya klasik kan gitu. Eh, Kalau mereka menyebutnya klasik. Berarti kalau penyebutan nama lukis tradisi itu cuma sebatas di belum penyebutan nama dong. Iya. Setelah ada penyebutan nama udah nggak bisa dibilang Nggak bisa. penyebutan tradisi. Jadi bukan batuan itu bukan tradisi tapi batuan. Iya, Gitu. iya batuan, gaya ubud, gaya penestangan kan harus. Kalau tidak ada penyebutan. Teknologis yang dibawa secara historis itu harus lihat. Dan Nggak kita hanya di sini sih, bahkan sampai ke ilmu pengetahuan, ke dunia antropologis kan gitu kan, dulu kan yang berkembang di barat modern gitu kan. mungkin kan Semua itu kan era di luar itu orang barat cenderung menyebut tradisi. mungkin karena itu ya lukisan tradisi Bali hanya dikoleksi di museum Etnografi, iya, tidak di museum seni. barang-barang etnografi gitu. karena dianggap bukan fine art gitu, tapi sebagai artefak kultural. Kebudayaan. Kasihan. Tapi sebenarnya itu menjadi pertanyaan karena proses pewarisan sih sebenarnya gitu. Bagaimana seniman-seniman yang mereka sendiri sebenarnya kayak membentuk satu teritori kan, kayak misalnya batuan gitu, tetap ada di batuan. Tapi sebenarnya ketika mereka bisa keluar gitu dengan teknik batuan, atau misalnya seniman lain yang mengadaptasi bentuk batuan, kayak Mahendra Yasa misalnya, secara teknik komposisi mengambil dari batuan gitu, tapi kemudian dia menjadi sangat very contemporary gitu ketika menggunakan objek-objek yang udah modern gitu. Atau misalnya kayak Ashley Bickerton ketika dia datang ke Bali, aku pernah visit ke studionya dan dia bilang salah satu hal yang menginspirasi dia di Bali itu adalah lukisan batuan gitu, dan dia sangat dekat dengan Made Budi. Terus dia ngasih contoh bahwa ini karya awalku tahun 90-an itu sangat batuan, tapi dia nggak melukis batuan, dia mengumpulkan benda-benda dari pantai tapi kayu, ranting kayak gitu, dia susun dengan komposisi yang dia anggap itu mengadaptasi dari gaya batuan. Teks. Iya. Kalau orang batuan bilang memedek komposisi. Oh, mau Seperti tumpuk yang nyaman kan. Ada gitu kan. berlapis-lapis. Terus misalnya kayak Richard Winkler kan juga batuan banget kan dengan adaptasinya tuh Tapi dengan warna yang lebih Nah itu juga sih yang buat alasan kenapa bikin art Bali juga. Ini Bali punya potensi, tapi kenapa nggak ada yang ini ya? Ngobrol-ngobrol sama Pemat, bikinlah kita. Aduh, kita lagi yang bikin ya. Aduh, gitu. Ya udah deh bikin, nekat juga sih bikin ini. Cobalah bikin. Jadi kayak mitos juga, bikin apa-apa di Bali pasti berantakan. Nah itu. Itu mitos pertama. Cuma sekali. Pasti cuma sekali, abis itu nggak ada. Ah, ini mitosnya gitu. memang ada mitos itu. Ada. Aku belum pernah dengar loh nih. Pertama kali. Itu Kenapa ada mitos itu? karena selalu event yang di Bali itu sekali. Dan banyak event yang kayak gitu. Bali final sekali hilang. Itu lebih karena apa ya? Maksudnya
Mungkin secara manajemennya sih, Manajemen. secara manajemen. Itu kuncinya. Secara manajemen. Manajemen. Soalnya yang berpikir dan membuat event di Bali itu seniman. Ah, Itu yang kesalahannya. tapi itu benar loh, maksudnya yang tadi dia ngomong, kalau kebanyakan seniman Iya. yang manage Kakak. berantakan karena seniman kan emosi ya, emotional being, pakai feeling gitu kan. Soalnya yang di Art Bali juga banyak kan teman-teman seniman, ayo aku ajak dong. Enggak. Jangan, nggak usah. Cukup aku sama Pemat aja. Udah 2 kepala itu aja benturan terus, udah berantem terus itu. Jangan tambah lagi deh. Kalian jadi seniman aja bikin karya, Benar, bikin benar. sendiri. Ini aja saya di manajemen saya nggak ngerti, saya nggak ikut campur, cuma di ide aja nih gini, setelah itu lempar ke mereka. Nah, bikin, gimana caranya terserah. Kayak gitu, lempar lagi ke mereka. Berarti tahu diri. Kalau urusan manajemen tanya mereka. Aku nggak ngerti gitu. Tapi itu penting juga untuk mengetahui itu sih. Kalau nggak ada kesadaran itu bisa ramai sendiri, nggak jadi gitu kan. Manajemen gini. Wah, manajemen seniman ya? Iya, nggak masuk kok, nggak masuk gitu. Oh ya udah, kalian aja deh gitu. Jadi manajemen ini ya udah deh nggak ngerti. Kalau kuratorial itu masuk di dalam manajemen atau enggak biasanya? Masuk ke manajemen. Masuk. Nyebrang. Ya masuk nyebrangnya. Kayak kita ngusulin seniman gitu, misalnya kita lempar ke kurator, nanti kurator, oh ini bisa masuk, ini enggak, mereka yang godok lagi. Jadi kita nggak ngotot, kok ini harus masuk nih gimana pun gitu. Ya udah mereka yang Maksudnya enggak biayanya bisa dikecilin. Iya, kita udah maju rasio. Oh ini nggak ada duit apa? Nggak ada duit. Ya udah kecilin aja. Ya, berarti mikirin idenya. Kalau di Jogja kan lumayan develop ya, sudah lumayan develop istilahnya dari segi perkembangan seni rupa dan ekosistemnya pun ya. Jogja pun sebenarnya hampir sama seperti di Bali dari dulu. Kebanyakan kita dulu seniman-seniman yang bikin event, tapi gitu jeder hilang. Cuma karena di Jogja tuh kita fokus kan, kuliah di sana, udah kita nggak ada pikiran apa-apa, nggak perlu ritual, nggak Iya, perlu nggak pacaran, nggak perlu. udah kita fokus di situ. Iya. Mau jadi mau nggak terserah gitu pokoknya. Benar. Mau dianggap mau dibilang bagus jelek ya terserah gitu. Jadi gantian terus jadinya organik juga. Ya. Nggak bisa pameran di galeri, nggak usah di rumah aja pameran gitu. Nggak bisa bayar kurator, nggak usah gitu. Dan itu Kita sangat aja asik jadi ya, kurator. itu sangat asik ya. Inisiatif kecil ya. Itu yang pengen aku pancing sebenarnya di sini. Mungkin nggak itu? Harusnya bisa. Karena kita Art Bali nggak mungkin lah nampung semua seniman. Dan kalian, aku juga ngomong, kalian bikin lah. Mau bikin lebih bagus banget. Jadi kita bikin Ya. memang bikin persaingan sehat. Ya. Gitu. Ya. Kalau kalian nganggap Art Bali jelek, bikinlah yang lebih bagus. Bikin event, jangan nyerang lewat omongan aja, tapi bikin aja gitu. Ya. Karena memang omongan-omongan tuh banyak ya, makanya yang nyerang gitu. Iya. Aku selalu bilang bikin dong yang baru, yang lebih bagus gitu. Ya. Salah satunya kita waktu itu mau bikin Art Bali sebenarnya itu juga salah satu, karena banyak sekali sebenarnya. Benar. Ini dong, jangan cuma ngomong aja, bikin. Bikin lah gitu. Iya. Mau jadi Ya, semakin banyak kita jadi tahu bahwa memang ada seniman-seniman ini yang ya lo bagus, lo Ya. enggak, Ya. gitu. Kita bisa lihat tujuannya utama Dan beraneka ragam. betul. Sebenarnya itu asiknya di Jogja juga sih. Kalau ke Jogja kan bisa main ke studionya, bisa ke galerinya, bisa ke show yang instalasinya, bisa nanti tahu-tahu kayak makan mie, tapi itu sebenarnya satu karya gitu. Jadi karena Jogja lebih sempit daripada Bali. Iya. Benar juga itu. yang Benar juga. agak lebih Benar tantangannya juga. lebih berat Benar sih juga. kalau di Bali. Ya. Kalau kita di Jogja kan dulu, wah kita sebel deh sama pameran ini, bikin tandingannya aja gitu. Nah itu yang mau dihidupin sebenarnya. Ya. Cita-cita. Iya, jadi Cita-cita. Harus
Footballnya kita bikin tandingan jadi rame. Makanya bermunculan kayak mushroom. Iya. Kalau saya dan Sagung dengar beberapa seniman yang sebenarnya kan sudah berkarya sebenarnya nih, dan rumahnya interesting gitu, makanya studionya sangat menarik gitu kan. Tapi merasa malu untuk dibuka ke umum gitu. Itu kalian ada ini nggak? Ada teman-teman yang seperti itu nggak? Maksudnya merasa belum layak untuk dipamerin gitu istilahnya, belum layak untuk orang datang lihat gitu. Oh, berarti generasi milenial. Kalau di Jogja kayaknya semuanya banci tampil. Apa tuh banci tampil? Banci tampil. Semua pengen Senang show up. Senang untuk show up. Ya. Self brandingnya Bisa kok, gue bisa keren. Iya. Dulu saya di Jogja juga pernah bikin pameran di rumah. Jadi bukan kita rubah rumah jadi galeri, tapi seniman merespon rumah. Nama proyek itu Ruang per Ruang. Jadi kita pindah-pindah. Oh, iya. Sekarang rumahku, nanti rumahmu gitu. Rumah siapa mau kita respon gitu. Tadi kalau sistem bukanya juga gitu, ya terserah yang punya rumah. Karena itu bukan bangun jam berapa, ya banyak yang pengunjung masih tutup, masih tidur yang punya rumah. Ya udah itu risiko karena kita bikin pameran di rumah, karena kita bukan merubah rumah jadi galeri, ruang publik, tapi itu tetap rumah menjadi ruang pribadi. Cuman orang datang, seniman bikin karya juga merespon, mau bikin karya di meja, itu ketumpahan soto atau apa ya, itu harus dipikirkan. Jadi merespon itu sampai terjadi sampai 3 kali sampai ke Jakarta. Yang terakhir Jakarta kita ngerespon studio foto. Jadi pas kita bikin karya, ada pemotretan, nggak boleh masang, ya udah kita melipir dulu, pinggir dulu bikinnya gitu. Sampai Itu juga menarik tuh. Iya, kebetulan yang konsepnya. terlibat saat itu Ruang per Ruang seniman-senimannya cukup ya sekarang Udah senior. Senior. Angki, terus siapa dulu? Angki, Bambang Toko. Ada apa yang bikin patung kertas tank itu sebenarnya? Yudi Sulistyo. Ya, Yuli Prayitno. Ya bukan Yudi Sulistyo. Ya, terus apa lagi waktu itu? Wimo. Nah, anak mes hampir semua sih ikut waktu itu. Itu juga kita bikin karena kerjaan kita nongkrong kayak di rumah. Ini ngapain nih nongkrong mulu? Kita bikin pameran di mana? Di sini aja. Oh, kita tiap hari di sini kok gitu. Bikin karya ya udah sambil nongkrong, bikin karya, bikin katalog pun kita garap sendiri. Kalau lihat itu kan berarti itu waktu itu masih kuliah, ya. Ada Samuel juga waktu itu, apotek komik. Ya, jadi maksudnya kalau lihat seperti itu kan gelogat semangat waktu kuliah pun itu sangat kelihatan ya, dan sangat memang dijadikan satu saat yang dicari momentumnya istilahnya untuk eksplor sebanyak-banyaknya begitu. Iya. Kalau di Bali gitu nggak? Nah itu aku kurang tahu. Yang ngajar. Ya, yang tinggal di Bali. Karena saya dengar kemarin dari Suklu pun waktu saya sempat ngobrol-ngobrol dulu, dia juga ngomong, aduh kelihatannya kok gregetnya di mana ya, kadang-kadang gitu ya, sampai terlalu nyaman atau apa gitu. Iya, Bali itu, ya saya lihat juga Bali itu terlalu nyaman. Dan di mana-mana juga orang lokal yang di sana pasti selalu kalah sama pendatang di semua tempat. Di Jogja pun seperti itu, orang Jogja sendiri juga kalah sama kita yang pendatang. Karena mereka juga mungkin karena merasa nyaman, aku di daerahku sendiri, aku bisa ngapain aja. Kita kan enggak, pendatang fokus gitu kan. Di Bali pun juga mungkin sama seperti itu. Mereka terlalu nyaman dengan Balinya, dan kita ada yang datang dari Jogja juga, wah rusuh gitu langsung. Ini apa nih Loh, ini ada feeling nggak yang sama dengan saya bahwa berapa tahun belakangan ini banyak orang ke Bali
Iya. Dari Jakarta, dari Jogja, dari Surabaya, dari mana-mana. Iya. Mulai rusuh nggak nih? Mulai. Mulai ya. Udah dari berapa tahun kayak di Canggu, di Iya. Seminyak tuh mulai banyak. Ubud juga, iya. Bukan orang Bali, wah bukan. Bukan dari mana-mana. Wah ini mulai nih. Jadi ini momentum yang asik dong Iya. sebenarnya, bisa dibuat untuk Iya. Itu kenyamanan orang lokal pasti seperti itu. Harus disentil. Ayo bangun. Dengan Art Bali juga sebenarnya kita ganggu banget sebenarnya. ya. Datengin seniman luar, seniman Bali juga nggak begitu banyak. Wow, orang Bali juga bertanya, ini jatah kita pameran mana? Enggak. Gitu. Enggak, kalian bikin aja gitu. Kalian kan orang Bali, bikin doang gitu. Di Bali kan kita lihat di Puri Lukisan, di Arma, sebenarnya mereka kan institusi-institusi yang cukup tinggi ya, maksudnya sangat-sangat tinggi gitu. Tapi kalau di compare dengan Art Bali istilahnya, cara presentationnya yang memang ini standar internasional gitu. Ya itu juga harus banyak sih mereka ini. Museum itu sayang karyanya. Sayang banget karena Besar, gitu. mungkin conditionnya Iya. yang nggak memadai ya. Tapi nggak cuma itu loh, maksudnya cara penempelannya yang kadang bisa gini gitu kan, lukisannya sendiri yang ya itu sayang banget sebenarnya karena udah image-nya sudah bagus. Jadi dari segi brandingnya kan kayak Puri Lukisan gitu kan, atau museum istilahnya. Tapi caranya yang belum bisa display ya. Kembali sih ke kenyamanan itu sih. Kenyamanan ya. Ya. Oh kita udah kayak gini aja rame kok. Gitu. Benar sekali itu, benar sekali. Udah mau apa lagi? Nggak perlu lah. Wah, jaya lagi. Ya. Benar sih. Berapa kali juga kita udah sempat ngobrol ke museum-museum gitu. Jaya ini itu gini aja udah datang kok. Gitu. Susah ya rumah itu. Ini loh lukis saya bolong loh. Puri lukisan pas hujan Bocor-bocor. di mana-mana. Aduh. Padahal Bali itu punya ini kan izinan museum kan. Iya. Dan itu orang-orang besar semua ada di situ. Terima kasih sudah mendengarkan Kuskus Gallery Podcast. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube-nya di @kuskusgallery.